Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Nest.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan middleware. Apa itu middleware di Nest.js? Di Nest.js, middleware adalah function atau kelas yang dijalankan sebelum request masuk ke route handler controller. Jadi di Nest.js kita bisa menggunakan function ataupun kelas, tetapi cara untuk penggunaannya agak sedikit berbeda antara function dan kelas. Ilustrasinya seperti ini, ketika klien melakukan request, maka sebelum sampai ke routernya, ini akan ditangani dulu oleh middleware. Jadi ini bisa kita gunakan untuk penanganan yang kita butuhkan sebelum routernya dijalankan. Nest middleware mirip dengan middleware di Express.js. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan Express.js, nah penggunaan di Nest ini sangat mirip. Nah, middleware ini bisa digunakan untuk menjalankan kode apapun. Kemudian untuk membaca atau mengubah request, misalkan tadinya requestnya untuk mengambil data karena kita ada sebuah kondisi, ini bisa dibelokkan dengan message unauthorized misalkan, ini bisa. Kemudian membaca, mengubah respon, ini juga bisa kita akan contohkan nanti ya. Kemudian menghentikan request. Jadi, ketika request diajukan ini dihentikan. Kemudian bisa digunakan untuk meneruskan ke middleware berikutnya. Kalau misalkan kita memiliki beberapa middleware. Nah, kalau misalkan kita tidak menambahkan next, maka dia akan hang. Ini mirip dengan middleware di Express.js ya. Kita harus menambahkan next. Nah, kapan middleware dipakai? Nah, biasanya middleware dipakai untuk logging request, validasi header, membaca cookie, kemudian attach data, audit trail, dan lain-lain ya. Nah, kita akan langsung contohkan cara penggunaan middleware ya. Teman-teman bisa buka dokumentasi resminya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Diagram, alur untuk middleware. Nah, di bawah ada contoh, untuk penggunaan middleware. Kita akan langsung contohkan. Teman-teman bisa buka project yang sebelumnya kita gunakan untuk, contoh materi sebelumnya. Teman-teman bisa buka yang bagian src. Nah, kita akan coba jalankan dulu ya, Ctrl J. Nah, kita akan gunakan npm, run start dev. Kita jalankan dulu, kita akan pastikan, kode kita sudah berjalan, oke. Kita buka lagi bagian tes http, root-nya kita coba panggil ya, kita send. Nah, hello world-nya sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah contoh global middleware. Nah, global middleware kita bisa simpan di bagian sini ya. Nah, saya akan buat sebuah fungsional ya middleware-nya. Misalkan saya kasih nama global middleware. Nah, ini kita harus menambahkan 3 buah parameter. Yang pertama ada request. Nah, request ini kita ambil dari request yang ada di Express ini. Kemudian kita akan tambahkan respon. Ini juga sama respons yang ada di Express. Selanjutnya kita membutuhkan next. Next ini sama ada yang namanya next function yang ada di Express. Nah, kita menggunakan yang dimiliki Express. Nah, kita bisa tambahkan misalkan di sini console log untuk info sederhana ya. Teman-teman bisa tambahkan misalkan loggernya ini ke file ataupun memanggil eh, log function yang lain ya. Misalkan saya akan tambahkan dia akan menggunakan garis baru. Misalkan saya akan kasih info di sini global middleware misalkan.
Kemudian di sini saya buat sebuah arrow. Nah, misalkan incoming request, kemudian, saya akan isi request-nya dengan menggunakan data dari request, method, kemudian URL-nya, method dan URL. Selanjutnya kita save. Oke, ini sudah terbuat. Nah, sekarang kita tinggal, menggunakannya. Nah, menggunakannya kita tinggal panggil app use. Nah, karena use ini sebuah fungsi yang dimiliki, Express ya. Jadi kita karena sudah Nest Factory-nya menggunakan Express, jadi kita bisa langsung app use seperti ini. Kita save, kita lihat lagi. Nah, di bagian sini, ini belum terlihat apa-apa karena belum ada request yang dikirimkan. Sekarang kita coba kirimkan request. Nah, lihat di sini global middleware-nya sudah berhasil dieksekusi. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah function untuk dijalankan sebagai middleware. Nah, selanjutnya kita coba membuat sebuah, eee, functional middleware dan kelas middleware. Saya akan buat, folder baru namanya common. Di dalamnya salah ya, common, kemudian di dalamnya ada middleware. Ini, foldernya. Kemudian, saya akan buat, out middleware. Ini untuk contohnya aja ya, out, eee, middleware.ts. Oke, di dalam out middleware kita akan ekspor, sebuah function yang namanya out middleware. Nah, out middleware ini sama ya, dia harus memiliki request. Kita akan ambil dari request yang ada di Express. Kemudian kita membutuhkan response, ini juga sama, response yang ada di Express. Kemudian kita membutuhkan next, ini juga kita akan gunakan next, function yang ada di Express. Nah, baru kita, tambahkan, misalkan middleware ini akan, mengecek, header untuk token. Nah, kita bisa membaca, token yang dikirimkan, endpoint melalui header. Kita baca request dot, misalkan saya akan gunakan header. Header ini saya akan ambil yang isinya itu sebuah nama out, misalkan ini ya, out token. Nah, kemudian kita akan cek jika tokennya ini tidak ada, maka kita tidak akan lanjutkan. Kita akan console log ya, kita akan kasih info. Misalkan ini kita gunakan out middleware. Nah, kemudian kita, akan kasih info di sini, misalkan tidak ada token, akses ditolak. Nah, misalkan informasinya seperti ini. Nah, kemudian kita akan, kembalikan pesan, ini berupa respons. Nah, kita akan kasih status. Nah, ini 401 unauthorized ya. Kemudian kita akan kasih JSON message. Nah, JSON-nya misalkan kita kasih message, ini, eee, unauthorized misalkan
token tidak ditemukan. Oke, ini kita save. Nah, next ini masih error karena belum digunakan. Nah, kita akan kasih info juga, misalkan di sini kita console log out middleware token ditemukan. Saya akan gunakan backtick dan kita akan cetak ya tokennya. Nah, misalkan saya akan cetak string token. Kan seperti ini ya. Oke, ini untuk out middleware. Nah, saya akan buat satu lagi untuk yang menggunakan kelas. Nanti kita langsung gunakan keduanya ya. Nah, kita buat lagi file baru, misalkan logger middleware.test. Nah, dalam logger middleware kita akan gunakan kelas export. Nah, kelas kemudian namanya logger middleware. Nah, ini kita perlu implement namanya nest middleware. Nest, salah ya. Nest middleware. Nah, yang ini. Dan kita harus mengimplement. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nest middleware ini isinya ada use ya. Nah, ini harus kita definisikan. Use-nya ini harus menggunakan request, respond, dan next. Jadi, ini kita harus mendefinisikan function yang namanya use. Kita gunakan request. Nah, kita ambil request dari express. Kemudian kita gunakan respond. Ini juga sama, kita gunakan response dari express. Kemudian next, kita gunakan next function yang dimiliki express juga. Oke, di dalamnya saya akan buat sebuah konstanta untuk menampung. Nah, di sini kita ada method, kemudian original request, kemudian dari request. Nah, ini kita coba convert ya. Ini kita buat tim temp. Kita akan ambil dari new get to string ya. Ini untuk dapetin tanggal saat ini. Nah, timestampnya kita masukkan ke sini, metodenya, kemudian origin URL-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang wajib ada next-nya. Kalau misalkan tidak ada next-nya, dia akan hang ya. Nanti boleh kita coba. Oke, kita tinggal panggil ke dalam modul. Nah, di dalam modul kita akan definisikan. Nah, sebelumnya kita hanya seperti ini sudah bisa jalan. Nah, untuk kelas ini kita harus definisikan di sini implement. Kita harus implement yang namanya nest modul. Nah, nest modul ini memiliki konfigur ya yang harus kita jalankan. Jadi di sini kita perlu tambahkan konfigur. Nah, kita perlu sebuah parameter middleware consumer ya. Ini. Dan dari sini kita bisa gunakan consumer yang ini ya. Nah, consumer
open summer. Nah, kita bisa gunakan apply. Apply, nah yang mau kita apply, apa saja. Tadi kita memiliki yang namanya log middleware, kita akan apply, kemudian kita memiliki out middleware, kita bisa apply. Kemudian, dari yang apply kita bisa tambahkan exclude. Jadi, metode dan path mana yang bisa kita exclude. Misalkan kita akan exclude, eee, specific path ya. Nah, path-nya kita akan exclude kalau cats. Nah, dan, metodenya kita akan definisikan yang kita exclude ini, kita akan gunakan request method, misalkan kita gunakan post ya. Nah, request metodenya kita panggil dari command ya, request method post. Nah, ini kemudian di sini kita akan gunakan lagi, ini akan digunakan untuk for root-nya. Nah, ini akan digunakan untuk route apa? Misalkan cat controller. Nah, jadi selain cat controller ini tidak akan menggunakan ini. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah kita gunakan. Sekarang teman-teman kalau detailnya bisa lihat di dokumentasi ya. Apply, exclude di sini nih. Apply, for route, kemudian ada exclude. Ini bisa dibaca di sini. Nah, ini exclude ya. Itu kita contohkan aja. Kita langsung lihat di, eee, terminalnya. Nah, ini belum ada yang, dicetak. Kita akan coba, ini kita send. Tuh lihat, unauthorized token tidak ditemukan karena kita tidak menambahkan API key-nya ya. Jadi, nih lihat di sini global middleware-nya jalan yang tadi kita buat. Kemudian lognya juga logal middleware-nya jalan, kemudian out middleware-nya jalan. Kemudian kalau misalkan kita lakukan post. Nah, yang post ini kan tadi kita exclude ya. Harusnya yang post ini tetap bisa kita send. Nah, ini berhasil ya. Nah, karena tadi kita sudah exclude di modulnya ini. Teman-teman bisa lihat exclude cat yang metodenya itu adalah post. Nah, ini metodenya post. Jadi ini tetap bisa berjalan walaupun, ini, masih di dalam cat ya. Nah, sedangkan kalau misalkan ini kita tambahkan ya, misalkan kita akan tambahkan di sini. Nah, tadi kan kita perlu di dalam out middleware itu ini ya. Nah, kita perlu mendefinisikan untuk header-nya. Jadi kita bisa tambahkan di sini misalkan, nah, kita tinggal masukkan tokennya. Kita tadi out middleware-nya kalau misalkan tidak ada token, kemudian ini kita cek lagi kalau misalkan, token ya sama dengan ini, token tidak valid. Misalkan ini kita send, nah unauthorized token tidak valid. Nah ini, ditolak. Jadi kita sudah menambahkan ini untuk ngecek dia ada isinya atau tidak. Nah, ini kalau misalkan yang atas nih kita kirimkan dia tidak melampirkan, token tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan dia melampirkan token yang tidak valid, nah ini unauthorized token, tapi kalau misalkan, tokennya valid, nah ini baru dia berhasil ya. Nah, ini juga middleware-nya jalan semua nih. Oke, kurang lebih seperti itu, untuk middleware di Nest.js. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman.
Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.